Lanjutkan lagi. Di video ini kita akan membuat tombol ya. Buat tombol. Di sini tombolnya kita menggunakan sebentar. Oke nih ya, kita menggunakan widget namanya elevated button. Nanti di sini kita kasih style. Oke, sip, langsung saja kita coba ya. Berarti posisinya itu dia berada di setelah teks ini ya. For us ini. Oke. Berarti kita cari teksnya ini, teks berarti setelah teks. Kalau dia dalam kurawal ini berarti dia bisa lebih dari satu widget, intinya gitu saja. Oke, di sini kita pakai elevated button. Pilih yang buka kurung tutup kurung. Oke, enter. Nah, elevated button itu defaultnya dia ada on preset dan child. On presetnya ini bisa kita matikan dulu seperti ini. Buka kurung tutup kurung, buka kurawal tutup kurawal. Ini kasih koma. Lalu childnya kita kasih teks ya, teks. Kita kasih teks misalnya login. Ini juga kasih koma biar dia turun ke bawah. Oke, simpan. Nah, ini sudah jadi. Oke, ini tombolnya. Kita kasih juga size box. Oke, size boxnya boleh di copy. Jadi antara teks sama elevated button tuh ada jarak ya. Oke, jaraknya kayaknya kejauhan ya sih. Silakan sesuaikan lah nanti dengan desainnya ya. Oke, kayaknya jaraknya pas. Oke, untuk warna, untuk memberikan warna di elevated button itu ada argumen namanya style. Style kita isi dengan elevated button. Elevated button. Pilih yang ini, titik style from. Oke, enter seperti ini. Nah, di sini kita kasih itu namanya background color. Kemudian colors titik kita kasih warnanya misalnya blue dulu ya, blue, koma. Nanti arahkan kursornya ke sini ke colors, baru nanti bisa nih muncul nih seperti ini, tinggal diatur saja. Misalnya ini nanti otomatis jadi RGB seperti ini. Simpan, nanti dia berubah ya. Ini silakan klik dulu di color, nanti muncul pop up untuk memilih warna. Silakan dipilih kalau ini sesuai dengan seleranya masing-masing ya. Saya ulang. Oke, ini saya geser ke bawah sedikit. Nah, ini dia kayaknya warnanya dia biru tua. Oke, sip. Kemudian kita juga bisa mengatur ukurannya, ukuran tinggi dan lebarnya. Masih di dalam style from. Di sini kita bisa mengatur sebentar, saya lupa namanya kalau saya tidak salah, size ya. Namanya itu fixed size. Oke. Nah, di sini kita kasih di dalam sini fixed size. Kemudian kita isi dengan size. Oke, seperti ini. Nah, ini bisa kita atur, kasih koma ya. Ini bisa kita atur nih, misalnya width-nya kita buat 80, height-nya misalnya 30 misalnya. Simpan. Oke. Wah, tidak ada perubahan. 150 aja, 150 seperti ini. Nah, ini kan kelihatan. Oke. Kalau di desain kita itu dia 50 ya, apanya? Tingginya 50, height-nya 50. Oke, sip. Nah, sekarang lebarnya itu saya maunya dia mengikuti ukuran layar. Ya, kita maunya dia mengikuti ukuran layar. Kenapa? Nanti kan kalau aplikasinya diakses dengan landscape, maunya nanti buttonnya juga jadi panjang gitu. Ya, ini sebenarnya tergantung selera saja. Nah, kalau kita mau ukurannya mengikuti layar, kita bisa menggunakan namanya media query. Oke, ini sebentar, saya lupa kalau ini media query titik of context size dot width. Media query dot of context kemudian dot size dot width. Nah, nih. Jadi perintah media query dot of ini dia akan mendapatkan ukuran layar. Jadi kalau handphonenya layarnya lebih besar, nanti dia otomatis ngikut. Kita mau ada jarak sedikit, makanya dikurangi 60 ya, biar ada jarak antara kiri dan kanannya. Sekarang kita coba di posisi dia rotate left seperti ini. Harusnya buttonnya juga jadi seperti ini. Nah, jadi tujuannya seperti itu ya. Jadi ukurannya mengikuti ukuran layar gitu. Oke, jadi kalau misalnya ukurannya
ini perkiraannya sekitar 180 nih, maka otomatis dia widthnya 180. Kalau ternyata ukurannya misalnya 800, maka ukuran layarnya 800, maka dia otomatis 800. Ya, jadi untuk mendapatkan ukuran layar kita bisa menggunakan perintah media query .of kemudian konteks lalu .size.width seperti ini. Kurang 60 supaya ada jarak ini. Oke. Udah selesai. Berikutnya kita akan mendesain satu button lagi. Tapi button ini dia outline button ya. Sebentar kita lihat nih. Sorry. Nah ini dia nih. Singkatnya. Kalau di modul saya belum ada, malah belum saya buat ya. Oke, jadi kita buat satu button lagi, elevated button. Ini boleh di copy paste saja. Saya copy beserta size boxnya. Copy, lalu saya pastekan di bawah sini. Oke. Login, kemudian yang bawah kita buat namanya register. Kita lihat tampilannya seperti ini. Nah, untuk register itu kita tidak pakai color. Nah, colornya itu kita buat dia colors.white, warnanya putih. Kemudian di bagian apa namanya nih, teksnya kan tidak kelihatan jadinya. Nah, teksnya kita kasih style juga, text style, kita kasih warna colornya hitam ya biar kelihatan. Colors dot black seperti ini, kasih koma, simpan. Oke, sip, register udah selesai. Berikutnya itu sebentar. Kita bisa memberikan semacam outline style. Nah ini ya, jadi bisa ada shape-nya ini. Tujuannya kita memberikan shape ini supaya radiusnya itu ada lengkungnya. Ya, di sini ada lengkungnya. Ya, jadi kita bisa kasih shape. Kalau outline itu sebentar, di sini tidak ada, ini juga tidak ada. Kita cari di internet saja bisa. Saya cari di Google misalnya, Flutter elevated button outline border, ya border luar ya. Oke, kita bisa cek. Nah, perintahnya itu side. Nah, ini pakai side, border side, ini colornya. Oke. Oke, sip. Kita coba langsung saja. Di dalam style from di sini kita kasih side. Oke. CD side. Kemudian border side. Oke. Lalu di border side kita kasih color. Colornya warna hitam, colors black. Oke. Kemudian width, ketebalannya kita kasih misalnya 1 saja. Simpan. Nah, ini dia nih. Kan ada outline-nya nih. Nah, kayaknya kasih 2. Boleh. Sip. Colornya itu sebenarnya lebih tepatnya sama dengan warna ini. Oke, kita copy saja. Ini bebas ya, tergantung selera masing-masing ya. Oke, simpan. Oke, udah jadi. Nanti tinggal dikasih jarak atau fontnya mungkin dibesarin ya biar lebih pas tampilannya. Oke, untuk video ini saya cukupkan dulu. Nanti kita akan lanjut lagi pembahasannya di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.